Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal Saifullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis keruangan desa Keramat Sukoharjo yang terletak di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dan Provinsi Jawa Timur. Untuk lebih jelasnya, simak terus video ini. Kondisi fisik Desa Keramat Sukoharjo. Desa ini berkelurahan di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dan Provinsi Jawa Timur. Desa ini berdekatan dengan Desa Patemon, yang mana dulunya merupakan satu kelurahan. Desa ini memiliki 3 dusun, 6 RW dan 16 RT, di mana desa ini memiliki kode pos dengan kode 68155 dan kode Kemendagri yaitu 35.09.06.2007. Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 3.705 km persegi dan jumlah penduduk sebesar 2.858.142 jiwa. Desa ini memiliki batas desa sebagai berikut. Desa ini berbatasan dengan sebelah utara yaitu Desa Probolinggo, selatan Desa Patemon, barat Desa Pondok Dalem, dan sebelah timur Desa Manggisan. Bagaimana dengan kondisi ekonomi di desa ini? Yaitu kondisi ekonomi di desa ini masih bergantung pada alam, seperti dalam sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lainnya. Dari hasil observasi saya, ditemukan banyak penduduk yang melakukan tani dengan lahan yang memungkinkan untuk dilakukan pertanian terasiring. Tanaman yang ditanami seperti jagung, tebu, dan padi. Untuk perkebunan, desa ini memiliki suhu rata-rata yang cukup dingin, di mana antara 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Jadi, tanaman yang banyak ditanam di daerah ini adalah tanaman kopi, teh, pohon sengon, dan durian. Jika peternakan, para penduduk masyarakat banyak yang menernak sapi, kambing, ayam, dan ikan dengan produk ikan seperti ikan nila, mujair, lele, dan ikan gurami. Pola pemukiman desa ini adalah pola pemukiman memanjang atau linier, di mana pola memanjang pemukiman ini dikatakan linier bila rumah-rumah yang dibangun membentuk pola berderet hingga panjang-panjang. Pola memanjang umumnya ditemukan pada kawasan pemukiman yang berada di tepi sungai, jalan raya, atau garis pantai. Pola ini dapat terbentuk karena kondisi lahan di kawasan tersebut memiliki hal untuk menuntut adanya pola ini. Seperti kita ketahui, sungai, jalan, maupun garis pantai memanjang dari satu titik ke titik tertentu, sehingga masyarakat yang tinggal di kawasan ini membangun rumah-rumah mereka dengan menyesuaikan diri kepada keadaan tersebut. Desa Keramat Sukoharjo sendiri termasuk ke dalam desa dengan pola pemukiman yang memanjang di sepanjang pinggiran jalan. Hal ini dikarenakan Desa Keramat memiliki struktur desa yang berada di kaki lereng Gunung Api Kargopuro yang memungkinkan banyak lahan tanahnya yang cukup curam. Karena dibangunnya jalan menjadi asa bagi masyarakat untuk membangun rumah di sepanjang pinggiran jalan. Selanjutnya, potensi Desa Keramat Sukoharjo. Desa Keramat Sukoharjo merupakan desa terpencil yang akan dijadikan sarana program pengabdian masyarakat, yaitu UKM Keripik Pisang. UKM Keripik Pisang Karomah yang berada di Kelurahan Keramat Sukoharjo, Kecamatan Tanggul diprakarsai oleh Bapak Abdul Rafiq. Usaha pembangunan produksi UKM Keripik Pisang ini merupakan homestay dengan menggunakan pola manajemen keluarga. Namun, usaha ini tidak berkembang. Hal ini disebabkan karena yang pertama, belum ada sentuhan inovasi dalam pengolahan produksi keripik pisang sehingga mitranya memproduksi keripik pisang dalam 2 rasa saja, yaitu gurih dan manis. Yang kedua, produksi keripik pisang yang dihasilkan masih rendah, yaitu 4 kali proses dalam sehari dan 3 kali dalam seminggu. 1 kali proses diperlukan pisang sebanyak 2 kg atau 6 sisir pisang. Yang ketiga, lokasi pemasaran hanya di sekolah-sekolah, pasar atau toko yang ada di sekitar Desa Keramat Sukoharjo. Kemudian yang keempat,
Mitra tidak menggunakan timbangan digital sehingga berat masing-masing kemasan tidak sama. Hal ini seringkali menyebabkan kemasan yang dihasilkan mempunyai bobot yang lebih berat. Dan yang terakhir, kurangnya pengetahuan mitra dalam mengelola manajemen usaha dan pengetahuan untuk menganalisis permintaan pasar. Pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan teknologi tetap guna pembuatan keripik pisang agar pemberdayaan usaha industri rumah tangga ini di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat usaha rumah ini mampu menghadapi persaingan seperti mengembangkan diversifikasi produk, memperbaiki bentuk dan rasa produk semakin lebih baik, kemudian pengembangan sumber daya manusia dan teknologi. Selain itu, harapannya produk ini juga memiliki keunggulan dengan memanfaatkan buah asli, bukan perasa buah, dan mampu mengkreasi keripik pisang supaya berbeda dengan keripik pisang dijual pada umumnya. Namun, di Desa Keramat tidak hanya memiliki potensi dari itu saja. Adapun pengembangan peternakan ayam, kemudian pengembangan potensi lahan tebu yang sangat melimpah, kemudian lahan off-road yang banyak karena kontur tanah yang berada di lereng Gunung Argopuro memungkinkan desa ini memiliki lahan yang cukup ekstrim. Oleh sebab itu, para trailer akan senang jika banyak dibuka lahan untuk menantang adrenalin mereka. Selanjutnya, permasalahan Desa Keramat Sukoharjo serta solusinya. Yang pertama, permasalahan di mana pernikahan dini yang terjadi di Desa Keramat Sukoharjo masih sering terjadi sampai saat ini. Hal tersebut tidak dapat dikesampingkan begitu saja, mengingat banyak kasus yang terjadi dan memiliki dampak yang kurang baik. Timbullah keprihatinan para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Keramat Sukoharjo terhadap kasus pernikahan dini ini. Kemudian, muncullah beberapa inisiatif dari para masyarakat perangkat desa atau tokoh-tokoh masyarakat Desa Keramat untuk melakukan upaya-upaya dalam usaha pencegahan pernikahan yang masih terjadi sampai saat ini. Strategi kultural pencegahan pernikahan dini Desa Keramat ini merupakan pencegahan yang berawal dari inisiatif para tokoh. Banyak faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat Desa Keramat Sukoharjo. Faktor-faktor tersebut mencakup faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang terdapat pada masyarakat. Dampak yang ditimbulkan juga bersifat sosial, di mana perceraian tanpa surat cerai, kemudian dalam dampak ekonomi menyebabkan terhadap struktur pekerjaan yang dijalaninya, serta faktor kultural yang menyebabkan pola pikir terhadap pernikahan dini. Strategi kultural pada usaha para perangkat desa merupakan visi berbasis strategi kultural, yaitu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan dan perencanaan melakukan pencegahan pernikahan dini. Strategi kultural ini berdasarkan pembawaan karismatik para tokoh desa yang memberikan nasihat, sosialisasi, atau penyuluhan secara langsung, dan berjalan tanpa adanya sebuah standarisasi atau aturan-aturan tertentu. Strategi kultural elit ini yaitu penyuluhan secara langsung atau door to door, kemudian melalui forum pengajian, selanjutnya melalui forum ceramah saat resepsi pernikahan, dan penyuluhan yang dilakukan oleh mudim desa. Kemudian, solusi dari permasalahan pernikahan dini ini, yang pertama, pendidikan perempuan. Pendidikan memainkan peranan penting dalam menjaga anak perempuan aman dari pernikahan dini. Faktanya, semakin lama seseorang perempuan bersekolah, semakin kecil kemungkinan dia menikah pada usia sebelum 18 tahun dan memiliki anak selama masa remajanya. Selain itu, pendidikan memastikan anak perempuan memperoleh keterampilan dan pengetahuan untuk mencari pekerjaan dan sarana untuk menghidupi keluarga mereka. Hal ini dapat membantu memutus lingkaran kemiskinan dan mencegah pernikahan yang akan terjadi sebagai akibat dari kemiskinan ekstrim atau keuntungan finansial. Yang kedua, pemberdayaan perempuan. Setiap perempuan memiliki hak untuk memutuskan masa depannya sendiri, tetapi tidak setiap perempuan mengetahui hal ini. Itulah mengapa memberdayakan anak perempuan itu sangat penting untuk mengakhiri pernikahan dini. Ketika anak perempuan
percaya dengan kemampuan mereka dan dibersenjatai dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka dan didukung oleh kelompok sebaya dari anak perempuan yang diberdayakan dengan hal yang sama, mereka akan berdiri dan mengatakan tidak terhadap pernikahan dini. Pemberdayaan perempuan mampu membentuk kembali perspektif dan menentang norma-norma konvensional tentang apa artinya menjadi seorang perempuan. Kemudian, yang ketiga, memberdayakan masyarakat lebih luas untuk membantu hak-hak perempuan. Orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat seringkali bertanggung jawab untuk memutuskan kapan saja, siapa saja yang akan menikah. Banyak kepercayaan lama dan diyakini bahwa pernikahan membuat anak perempuan tetap aman, terlindungi, dan dibiayai secara ekonomi oleh suami mereka. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Pernikahan membahayakan kesehatan fisik dan mental anak perempuan. Faktanya, anak perempuan menikah sebelum usia 8 tahun lebih cenderung mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan melaporkan bahwa pengetahuan seksual dan pengalaman seksual mereka terjadi secara paksaan. Selain itu, pernikahan anak lebih berisiko terjangkit HIV dan lebih memungkinkan mengalami komplikasi dan mematikan selama kehamilan dan persalinan. Ketika orang tua dan tokoh masyarakat dididik tentang banyaknya konsekuensi negatif dari pernikahan dini, itu dapat menginspirasi mereka untuk mengubah pandangan mereka dan membela hak-hak anak perempuan dan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kemudian, yang terakhir, yang keempat, memperbanyak lapangan kerja baru. Memberikan keluarga dengan peluang mata pencaharian seperti pinjaman keuangan mikro adalah cara yang efektif untuk mencegah pernikahan anak yang terjadi akibat dari kebutuhan keuangan. Ketika keluarga memiliki peluang ekonomi yang meningkat, mereka cenderung tidak menganggap anak perempuan sebagai beban ekonomi. Itu terutama benar jika seseorang perempuan di sekolah memperoleh keterampilan berharga yang akan membantu menghasilkan pendapatan di masa depannya. Kemudian yang terakhir, pemberlakuan perundang-undangan. Di negara mereka di mana perkawinan anak lazim, mengajukan petisi kepada pemerintah untuk meningkatkan usia minimum menikah menjadi 18 tahun merupakan langkah awal yang penting dalam perubahan positif. Setelah usia minimum dinaikkan, sangat penting untuk terus meningkatkan kesadaran akan undang-undang ini di antara pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat untuk memastikan undang-undang tersebut ditegakkan. Kebijakan hukum lainnya seperti penyerahan akta kelahiran dan perkawinan merupakan alat yang ampuh untuk mencegah perkawinan anak usia dini. Kita harus menghentikan waktu dan menghentikan kemunduran anak sehingga perempuan dapat memutuskan masa depan mereka sendiri. Itu tadi video pembelajaran dari saya. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.